warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah. Kita berjumpa lagi di pembahasan kita, yakni di pelajaran bahasa Arab, ya, terkait dengan bahasa Arab. Kita membahas buku yang sangat bermanfaat sekali, yakni Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, Syekh Dr. Profesor Abdul Rahim rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah sampai atau sudah masuk ke pelajaran yang keempat. Ya, Ad-Darsul Rabi'u. Pelajaran yang keempat. Iftahu Safhah Al-Hadiyata Wal-Ashrun. Dibuka halaman ke-21, ya. Ini sebetulnya pada pertemuan lalu kita sudah membaca ini, ya. Sudah kita membaca ini dan kita sudah menerangkannya, ya. Ya. Namun sedikit kita untuk memurojaah, ya, mengulang sambil kita membaca satu persatu setiap barisnya di sini. Perhatikan di sini yang mbak, ya, yang mbak, langsung ke mbak. Di sini ada kanan dan kiri. Ini seperti percakapan, ya, seperti percakapan. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Nah, jadi nanti antum nih masing-masing satu, ya, kanan kiri sambil diterjemahkan, ya, sambil ya, kanan diterjemahkan, terus yang kiri bacaan diterjemahkan juga, ya. Ya, padahal dimulai dari Mas Haji, silakan Mas Haji. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia berada di dalam kamar. Ya, seperti. Ya, jadi semua harokatnya usahakan dibaca, ya. Ya, jadi untuk membiasakan kita di dalam pelajaran bahasa Arab ini. Jadi dibaca semua. Huwa fil ghurfati. Begitu. Kemudian di selanjutnya Awas sudah pernah belajar ini? Belum. Ya. Ya, coba disimak aja ya Pak Was, ya, sambil ini, ya, nggak apa-apa, ya. Coba Pak Abdullah, silakan. Baris yang kedua, Pak. Wa aina yasir. Dibaca semua harokatnya, Pak. Wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Wa fil hammami. Diterjemahkan. Dan di mana Yasir? Dia di kamar mandi. Barakallahu fiik. Dia di dalam kamar mandi. Sahih, bagus. Berikutnya belakang Misyari. Ayo, baris ketiga. Wa aina Aminah. Aminatu. Iya, sekali lagi. Wa aina Aminatu. Dia fil matabah. Dan di mana Aminah? Dia di dapur. Hai, barakallahu fiik. Terus, ya. Kemudian baris yang selanjutnya keempat, Erwin. Ainal Kitabu. Ainal kitabu. Terus? Wa alal maktab. Aywa, huwa alal maktabi. Terjemahkan? Di mana buku itu? Dia? Buku itu ada di atas meja. Meja. Alhamdulillah. Kemudian
Pak Yudi yang baris terakhirnya. Wa aina sa'atu Wa aina sa'atu wa aina sa'atu hiya 'ala sariri, dan di mana jam itu dia di atas tempat tidur. Santa barakallahu fiik. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Seperti inilah ya. Jadi kita mempelajari tentang isim yang sudah beralif lam ya. Ya. Isim yang sudah beralif lam dia asalnya al-baitu ya, seperti itu. Kemasukan fi di depannya menjadi fil baiti. Al-masjidu diberikan fi di depannya menjadi fil masjidi. Al-maktabu menjadi alal maktabi, kemasukan ala. Jadi ala dan fi ini dia mempengaruhi isim setelahnya. Inilah yang dikatakan dengan amil. Ya, inilah yang dikatakan dengan amil lafzi. Amil lafzi. Jadi dia amil ataupun sesuatu yang bekerja di dalam memberikan dampak pada isim setelahnya begitu. Jadi isim yang tadinya asalnya dia berharokat dhammah ya, maka dia dibaca menjadi majrur, menjadi kasroh. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi nanti antum jangan sampai antum baca fil baitu ya kan, alal maktabu, jangan begitu lagi ya. Karena kita sudah tahu nih ada amil lafzinya. Amil lafzi jadi amil yang berbentuk lafaz. Jelas gitu, seperti ala, fi, itu amil lafzi. Baik, nuasil. Kita lanjutkan, kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Ya. At-tamrinul awwalu, latihan yang pertama. Lihat di sini, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Coba kita lihat ini, insya Allah ini gampang ya. Wahidun, ainal kitabu. Ya, wahid, satu ya, wahidun, ainal kitabu. Di mana buku itu? Dari kalimat yang tadi sudah kita baca. Ya, kita tertuju kepada kalimat Alkitab di sini di baris yang keempat. Ainal kitabu, maka jawabannya sudah ada, ya, sudah ada jelas kan? Di sini di buku ini percakapan ini. Ainal kitabu, maka kita langsung jawab saja. Huwa alal maktabi. Jelas ya kan? Gampang kan? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Isnani, coba Pak Capa, ya Pak Capa. Aina Muhammad. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Wa fil masjid. Ya, sekali lagi. Aina Muhammadun. Wa fil masjid. Dari konteksnya ini gimana? Dari kalimat yang ini. Gimana Muhammad? Iya, dari percakapan tadi yang di ba itu. Coba lihat Pak. Dari awal, aina Muhammadun huwa fil masjid. Fil ghurfati. Iya. Coba lihat itu. Ya kan? Iya, dari situ, iya. Iya, jadi ini untuk melatih ketelitian kita terhadap. Jadi kita nggak boleh marah. Ya, karena ini penulis ingin kita itu teliti kepada konteksnya. Iya, teliti kepada teks kalimat gitu Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau ini huwa fil masjidi itu sahih, jawabannya sahih betul. Ya kalau mau mengarang gitu ya. Tapi ini penulis memerintahkan kita untuk melihat kepada teksnya gitu ya. Ya, bagus. Berikutnya salah satu Mas Aji, Mas Aji lagi coba.
salah satu. Aina sa'ah, aina sa'ah, Aina sa'atu? aina sa'ah, aina sa'atu. Ayo, apa artinya? Di mana Jepang itu? Bagus. Coba lihat yang di mana nih? Dia alas sariri. Ya, sahih. Jepang Bagus. itu berada di atas panjang. Sahih, bagus. Gampang ya kan? Berikutnya. Yang selanjutnya arba'atun. Awas mau coba? Enggak, belum. Coba Pak Abdullah. Aina Yasirun ia fil hammami. Ya, bagus. Ya, gampang ya. Insya Allah gampang. Berikutnya khamsatun. Misari. Aina aminatu ya fil matobasi. Bagus. Ahsanta. Ya, insya Allah artinya udah gampang ya. Tinggal kita murojaah saja. Berikutnya Erwin. Aman. Ya. Konsentrasi. Kalau ada A di depan berarti itu apa? Kalau ada A di depan itu berarti apa? Itu apakah ya? Jadi aminatu fil ghurfati. Coba ayo Erwin. Aminatu fil ghurfati. Apa artinya? Apakah? Apakah Aminah Ya, di dalam kamar. Apakah Aminah di dalam kamar? Maka jawabannya gimana? la di Fi apa? fil Fil matbakhi. Alhamdulillah ya. Ya, begitu. Cuma kalau Erwin mau lebih lengkap, disebutkan lagi kata gantinya ya. Aminatu fil ghurfati la hiya fil matbakhi. Ada hiyanya gitu Erwin. La hiya fil matbakhi. Kenapa kita ulang lagi domirnya? Karena kalau misalkan kita mengatakan la fil matbakhi, seperti itu, maka jawaban yang dituju untuk Aminah itu kurang lengkap lah begitu. Kurang lengkap ya seperti itu. Tapi boleh ya. Cuma lebih bagus itu dilengkapi ya untuk lebih lebih dapat dipahami begitu. Ya, tapi boleh ya Erwin ya. Boleh. Jadi langsung la fil matbakhi. Ya, itu bisa juga ya. Tapi untuk lebih melengkapi dan lebih komplit jawabannya maka dengan hiya. La hiya fil matbakhi. Baik, bagus. Berikutnya Pak Yudi. Sab'atun. Sab'atun. Saya siri fil matbakhi. Apakah yang sir di dalam kamar mandi? Al-matbakh, fil matbakhi. Apa matbakh? Dapur. Iya. Ayah sih. Huwa fil hammami. Bagus. La huwa fil hammami. Bagus, paham ya? Sahih. Berikutnya Pak Yasin. Silakan Pak Yasin. Man fil ghurfati. Siapa yang sudah dan siapa di dalam kamar? Muhammadun fil ghurfati. Ayo. Di dalam kamar. Ayo, sahih, bagus. Ya. Muhammadun fil ghurfati. Sahih, barakallahu fiik ya. Ahsantan. Bagus ya. Ya, seperti itu. Man fil ghurfati, Muhammadun fil ghurfati. Sahih. Berikutnya Mas Haji lagi, silakan. Tis'atun. Tis'atun. Waman fil hammami.
Dan siapa di kamar mandi? Dia Yasir. Huwa Yasir. Waman fil hammami gimana? Ayo. Dan siapa yang di kamar mandi? Huwa Yasir. Iya, huwa yasirun. Ya, bisa ya. Dengan menjawab huwa yasirun. Dia adalah yasir. Ya, dia adalah yasir. Ya, bisa dengan seperti itu ya, huwa yasirun. Atau bisa juga dengan langsung mengatakan yasirun fil hammami. Gitu ya. Yasirun fil hammami. Bisa juga ya seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya asyaratun, pacapa, ayo. Mada alal sariri. Belum ke situ. Yang 10 asyaratun. Mada alal kitabun. Enggak, itu ada alif lam terus ada mim duluan, Pak. Jadinya gimana? Mada alal kitab. Ada mimnya di situ. Mada alal maktabi. Ayo. Mada alal maktabi. Mada alal maktabi. Apa artinya, Pak? Ya, mada alal maktabi. Apa yang di atas meja, ya? Begitu, ya. Apa yang ada di atas meja? Al-kitabu alal maktabi. Sahih. Bisa ya? Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi di sini menggunakan mada, ya. Mada alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Sahih. Ya. Berikutnya ahada asyara. Pak Abdullah lagi. Mada ala sariri. As-sa'atu ala sariri. Sahih. As-sa'atu ala sariri. Ya, sahih, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan dari jawaban-jawaban yang sudah kita jawab ini atau pertanyaannya. Ya, insyaallah mudah ya, insyaallah. Taib. Nuasil, kita lanjutkan at-tamrinus tsani, latihan yang kedua. Iqra waktub ma'dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah. Iqra waktub, baca dan tulislah ma'dhabti awakhiril kalimati, beserta menentukan akhir-akhir harokat pada kalimatnya. Jadi menentukan akhir-akhir harokat pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya, jadi ini kita tentukan harokat-harokatnya. Makanya dibaca semua harokatnya ya. Nah, coba dari Musyari, silakan Musyari. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Ya, sahih. Ya. Bagus ya, al-madrasatu. Bisa juga al-mudarrisatu. Nah, jadi kalimat ini boleh dengan dua cara. Bisa al-madrasatu atau al-mudarrisatu. Apa arti al-mudarrisatu, Syari? Guru perempuan. Guru perempuan. Kalau al-madrasatu, sekolahan. Sekolah ya.
Nah, jadi kalau masih gundul begini dan dia nggak ada korinahnya, nggak ada ininya, nggak ada sebab dan yang lain-lainnya, maka kita boleh baca dengan dua bentuk atau terserah kita, yang penting masuk maknanya gitu ya. Al-mudarrisatu atau al-madrasatu, ya kan? Karena langsung ada koma di sini, menunjukkan dia kalimat yang tunggal, yang bisa diarahkan kemana saja. Nah, sekarang berikutnya Erwin coba. Fil madrasati. Aywa, fil madrasati, sahih, bagus. Apa artinya fil madrasati? Di sekolahan. Jadi fi itu kita mudahnya kita terjemahkan di atau di dalam, ya. Di sekolahan, di sekolah. Fil madrasati. Kemudian Pak Yudi. Fil baiti. Fil baiti, bagus. Apa artinya? Di rumah, bagus. Berikutnya Pak Yasin. Al-baitu. Sahih. Apa artinya? Rumah itu, sahih. Berikutnya lanjut ke Mas Haji lagi. Al-ghurfatu. Hai, sahih. Al-ghurfatu. Dapur. Di dapur. Bukan. Mana al-ghurfa? Kamar, ya, kamar atau ruangan. Kamar itu ya, atau ruangan itu ya. Berikutnya Pak Capa. Al-hamam. Konsentrasi, ulang. Al-hamam. Al-hammamu. Gitu. Jadi ada tasdidnya di mim ya. Al-hammamu. Jadi kalau ada tasdidnya al-hammamu itu artinya kamar mandi. Tapi kalau misal Bapak bacanya al-hamamu, al-hamamu itu artinya burung merpati. Burung. Kalau nggak ada tasdid, ya. Nah, jadi ini kalimat ini bisa dibaca dua, ya. Al-hammamu kamar mandi, kalau al-hamamu burung merpati. Ya. Nah, boleh ya. Jadi terserah kita, yang penting kita paham, ya. Ya, yang penting kita udah paham. Kalau nggak ada amilul lafzi di depannya, ya, maka dia domah gitu, Pak. Gampangnya begitulah. Ini kan nggak ada di depannya, kan nggak ada apa-apa, ya kan? Jadi al-hammamu gitu. Kalau Bapak baca tiba-tiba al-hammami, maka salah gitu, Pak. Pakai fi di kamar mandi. Kalau ada fi di depannya baru fil hammami. Kalau ada fi, ini kan nggak ada. Iya. Berikutnya Abdullah. Fil matbahi. Fil matbahi. Aywa, fil matbahi. Apa artinya, Pak? Di dapur. Di dapur, gampangnya gitu aja, di dapur. Bagus. Berikutnya Syari. Al-maktabu. Bagus. Apa itu? Meja itu, bagus. Al-maktabu. Bagus. Berikutnya Erwin. Al-maktabu. Nah, ada ala, Erwin, ada ala. Ada ala di depannya kan? Alal makta. Gimana? Alal maktabi. Gitu, jangan ragu-ragu ya, Erwin ya. Jadi kalau ada amil lafzi di depannya ala, ada fi, maka dia jadi kasro gitu, jadi kasro. Ya, alal maktabi. Bagus. Apa artinya alal maktabi, Erwin? Di atas. Di atas meja. Jadi ala itu kita terjemahkan gampangnya di atas gitu aja. Di atas meja. Berikutnya Pak Yudi. Alal kursi. Apa artinya? Bagus. Di atas kursi. Di atas kursi. Alal kursi. Bagus. Ada tasdid iyanya. Alal kursi.
Nah, pakai tasydid. Alal kursiyyi. Nah, bagus. Berikutnya Pak Yasin. As-sariru. Bagus. Apa itu artinya? Yang itu. Ranjang itu. Bagus. Ya, gampang insya Allah ya. Berikutnya lanjut Mas Haji lagi. Alal kitab. Ya, iya, bagus. Apa artinya? Di atas kitab itu. Di atas buku itu. Di atas buku itu. Ya, di atas buku ya. Di atas buku itu bagus. Berikutnya yang terakhir ini di sini. Fil masjid. Masjid. Fil Di dalam masjid. Di dalam masjid. Alhamdulillah. Gampang kan? Ya. Insya Allah ya, perlahan-lahan aja. Yang penting kita pahami kalau ada amil lafzi ala fi setelahnya jadi asroh gitu, gampangnya begitu ya. Kemudian nuasil iqra waktu, baca dan tulislah. Di sini kita diperintahkan oleh penulis lagi untuk membaca dan juga menulis ya. Maka kalau ingin kita lebih paham dan lebih ingat terus ya, insya Allah caranya kita sambil kita baca sambil kita tulis. Nanti di rumah ya ditulis ya, di buku catatan ya ditulis sambil kita tulis. 1 wahidun, sambil kita baca nih wahidun kita tulis 1. Terus at-thalibu kita tulis, harokatnya semua kita tulis. At-thalibu fil jami'ati kita tulis. At-thalibu fil jami'ati sambil kita terjemahkan. Itu insya Allah ya. Insya Allah antum ingat terus insya Allah kalau sambil nulis, sambil antum baca, sambil antum harokatkan, sambil terjemahkan. Ya, insya Allah itu ingat terus ya. Kadang-kadang kita ini yang sering lupa itu nggak dimurojaah lagi pelajarannya ya. Jadi saran anak ya, pertama nih antum nanti dibaca lagi sambil ditulis sambil diterjemahkan ya, sambil diharokatkan semuanya. Insya Allah ini akan memberikan dampak yang bagus ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, perhatikan iqra waktu wahidun. Coba Mas Haji lagi coba. At-thalibu fil jami'ati. Ya sahih. Nah, ini sebenarnya kalimat ini sudah ada sebelumnya, tinggal kurang murojaah aja. At-thalibu fil jami'ati. Begitu. Kita dapetin, perhatikan nih, gampang nih. At-thalibu, tahu kita artinya udah. Siswa itu atau pelajar itu. Fil jami'ati, di kampus. Iya, ya kan? Atau at-thalib itu bisa juga disesuaikan mahasiswa. Mahasiswa itu di kampus. Mahasiswa itu di dalam kampus. Gampang ya. Yang penting murojaah, diulang-ulang. Kemudian baca apa? Isnani. Ayo. Isnani. Arjulu. Bukan. Arjulu fil masjid. Ar-rajulu fil masjidi. Panjang pendeknya perhatikan ya. Sahih. Ar-rajulu fil masjidi. Apa artinya, Pak? Laki-laki di dalam masjid. Laki-laki dewasa, bagus. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Sahih. Berikutnya Pak Abdullah. Salah satu. Aina tajiru wa fitukan. Sahih. Bagus bacanya. Pedagang itu dia di toko. Bagus. Santa bagus ya. Mana pedagang itu
dia di dalam toko. Bagus. Berikutnya, syari arba'atun. Ingat ya, angkanya sambil dibaca ya. Ya, arba'atun gitu ya. Untuk membiasakan ya. Ayo coba. Arba'atun. Al-qalamu 'alal maktabi. Bagus. Apa artinya? Pulpen itu di atas meja. Aywa, pulpen itu di atas meja. Bagus. Berikutnya, Erwin. Nomornya berapa nih? Khamsatun. Ya, di lihat itu ada harokatnya tanwin apa? Aina Zainabu. Nih, kalau nama perempuan itu nggak boleh tanwin, Erwin. Zainab itu kan nama perempuan ya. Aina Zainabu. Aywa, Aina Zainabu. Ayo. Iya, Il. Gur. Aywa. Ya. Hiya fil ghurfati. iya, ghurfati. Aywa. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Mana hiya fil ghurfati? Dia di dalam kamar. Al-ghurfah itu ruangan atau kamar ya. Nah, diingat ya Erwin ya. Hiya fil ghurfati. Berikutnya. Sittatu. Aina al-waraqu wa 'alal maktabi. Bagus. Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Barakallahu fiik ya. Ya, bagus ya. Nah, ini pernah kita terangkan bahwasanya al-waraq itu bisa kertas, juga bisa daun ya. Bisa sesuatu yang tipis-tipis itu al-waraq itu. Ya. Ya, sesuatu yang tipis, daun atau kertas ya. Itu al-waraq. Aina al-waraqu? Huwa 'alal maktabi. Bagus, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Yasin. Aina mudarrisu, di mana guru itu? Wa fil fasli, dia di dalam kelas. Santa barakallahu fiik. Yang lain terus menyimak ya, sambil ya, jangan sibuk-sibuk sendiri ya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Misal nih bagiannya nomor berapa itu jangan dipikirin ya. Jangan dipikirin, nanti kita sibuk sendiri. Jadi angka demi angka yang sudah dilewati itu jadi kelewat. Ya, jadi kita banyak terluput gitu. Ya. Nah, jadi mengalir aja, jangan diambil pusing. Nanti kita akan bantu insya Allah. Ya. Seperti itu. Jadi kebiasaan kita itu kadang wah ini bagian saya nomor ini nih udah sibuk sendiri. Ya, mempersiapkan ya kan. Nah, ini apa? Kita akan terluput banyak faedah. Banyak faedah yang seharusnya kita dapat itu luput. Kadang-kadang kita di video itu atau di rekaman kita juga nggak sempat buka kadang-kadang. Justru di majelis ini yang ada keberkahannya. Ya. Nah, insya Allah ya. Itu. Jadi nggak usah terlalu ini. Ikutin aja langkah-langkahnya. Temannya baca sambil kita lihat, oh ini artinya ini. Nggak apa-apa kita tulis faedahnya gitu atau terjemahannya gitu ya. Ya, ini Anda berulang-ulang gitu. Ya, antum jangan khawatir, jangan takut, jangan tertekan lah. Ya. Ambil rileksnya aja, enaknya aja ya, seperti itu. Baik. Kembali lagi Mas Haji ya. Silakan. Sama niyatun. Aina Yasir. Lagi. Aina ya. Aina Yasir.
Aina yasiru. Aina yasirun. Aina yasirun. Huwa fil mirhadi. Aywa barakofi. Huwa fil mirhadi. Bagus, bagus. Apa artinya? Ya, coba. Di mana Yasir? Dia di al-mirhad itu toilet. Jadi dia lebih khusus. Kalau al-hammam itu kamar mandi, ya. Kamar mandi itu kan umum. Ada buat nyuci pakaian, ya kan? Ada tempat buat nyuci pakaian, ada buat mandi, ada buat mungkin tempat buang air, mungkin ada buat nyuci piring atau nyuci ya, itu umum lah. Kalau al-hammam itu lebih umum. Tapi kalau al-mirhad itu khusus, tempat khusus yang itu hanya toilet saja. Itu bedanya. Ya. Jadi khusus memang tempat buang air. Itu al-mirhadu. Nah, coba kita lihat halaman setelahnya nih, ada gambarnya nih, lihat. Nah, lihat. Tuh. Paling bawah, ya. Al-mirhadu. Nah, lihat nih. Maka dia lebih khusus dia, lebih khusus. Kalau al-hammam itu umum, lebih luas lah, jangkauannya lebih luas. Ya. Nah, ini penulis memberikan kita itu bertahap, ya. Kosakatanya itu kita bertahap. Oh, al-hammam itu kamar mandi. Kalau al-mirhad itu toilet. Silakan. Kalau yang ini Yasirun, kok Yasirun itu berarti apa, karena dia orang pakai un, bukan pakai u? Barakallahu fiik, bagus. Jadi tadi nih yang dibaca Erwin kan, yang nomor 5, Aina Zainabu. Nih lihat, nama perempuan Zainabu. Dia itu nggak boleh tanwin, nama perempuan nih. Nih nama perempuan ya kan? Nggak boleh tanwin dia di sini. Zainabu. Tapi kalau Yasirun itu nama laki-laki. Muhammadun tadi. Ya kan? Yasirun, Muhammadun, terus Aliyun, ya. Jadi kalau nama lelaki yang seperti ini ya, itu dia ditanwinkan, ya. Nah, ini pelajaran kita nih di sini, maka nanti insya Allah nih di bawah ini kita akan masuk, nih akan masuk pelajarannya. Bagus ya, pertanyaan bagus ya. Berarti ada kecenderungan ini apa? Mencerna gitu. Apa sih maksudnya kok ini tanwin gitu kan? Sedangkan tadi Zainabu nggak ditanwinkan, itu maksudnya. Itu tahapan demi tahapan pelajaran yang diberikan oleh penulis rahimahullah taala. Maka kita ikuti ya, kita ikuti. Alhamdulillah, bagus Pak ya. Tuh, jadi antum jangan ragu-ragu untuk aina yasirun, jangan aina yasiru, ya jangan ya. Karena ini nih pelajarannya kita tuh tadi aina Muhammadun wa aina yasirun, nah, itu jelas ditanwinkan. Laki-laki, nama lelaki ditanwinkan di sini ya. Nah, coba kita lanjut yang selanjutnya. Padahal Pak, coba. Asyamsu wal qamar Nomornya disebut dulu, coba. tis'atun. Tis'atun sahih. Asyamsu wal qamar Wal qamaru. Iya, wal qamaru. Asyamsu wal qamaru fil sama Fis sama fis sama ada fi-nya. Jadinya fis sama fis sama i. matahari dan bulan dalam bulan. Di langit. Fis sama i, di langit ya. Matahari dan bulan di langit. Sahih, bagus. Jadi semua harokatnya dibaca, ya kan? Dibaca semua harokatnya, jangan ragu-ragu. Alhamdulillah. Kita masuk nih Hamzah. Nih, ini poin Hamzah nih, perhatikan.
Ya, kita baca bersama-sama ya. Ini nama lelaki nih ya, sebelah kanan. Nama perempuan sebelah kiri. Kita baca bersama-sama. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Tuh nama lelaki, lihat nih. Ya, nama-nama lelaki ditanwinkan, ya. Muhammadun, Khalidun. Nah, sekarang nama perempuan. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Nah, gampang ya. Nah, coba masing-masing baca kanan kiri gitu ya, masing-masing ya. Nah, coba Pak Abdullah, ayo. Muhammadun. Terus? Aminatu. Sahih. Syari. Khalid. Zainab. Bagus. Berikutnya Erwin. Amin. Terus? Fatimatu. Ah. Fatimatu. Sahih. Fatimatu. Bagus. Berikutnya? Yasirun. Maryamu. Bagus. Berikutnya Pak Yasin. Ammarun. Iya. Aisyatu. Iya. Jadi ini Aisyatu. Lagi Pak. Aisyatu. Sahih. Bagus. Berikutnya Mas Haji lagi. Sa'idun. Ain ya. Sa'idun. Sa'idun. Iya. Terus? Khadijatun. Khadijatu. Bagus. Berikutnya? Aliyun. Sofiyatu. Sofiyatu. Sahih. Berikutnya? Abbasun. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Gampang ya? Nah, jadi ini poin demi poin kita serap aja. Kita ikutin aja. Ya. Ya. Nah, jadi penulis di sini nggak menyulitkan kita. Betul-betul beliau itu rahmat, ya. Sayang kepada kita, ya. Sayang ini penulis rahimahullah taala. Ya. Makanya kita doakan terus, ya. Penulis kitab ini kita doakan terus karena dengan perantaraan beliau banyak orang di dunia ini yang bisa bahasa Arab, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan beliau ya di surganya nanti insya Allah ya. Kemudian kita lanjutkan. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah. Lihat nih, baca dan tulislah. Jadi nanti antum tulis di rumah ya. Jangan antum abaikan ini perintah beliau ya. Karena ini adalah nasihat seorang ulama yang sangat sayang kepada kita ya, yang mempelajari kitab beliau. Jadi tulis ya, itu termasuk adab ya, termasuk adab kita kepada para ulama itu kita mentaati apa yang mereka perintahkan ya, karena ini yang diperintahkan itu baik buat kita ya. Jadi kalau kita itu penulis mengatakan iqra waktub, kita nyantai-nyantai aja, ini su'ul adab ya, termasuk buruknya adab kita kepada para ulama ya. Jadi kita harus hargailah ya ulama kita ya, para ulama ya, seperti itu ya. Baik, iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah beserta tetapkanlah akhir-akhir katanya, maksudnya diberikan harokatnya pada akhir-akhir kata terutama ya. Nah ini kan kita sudah lewat tadi pelajaran tentang nama laki-laki dan nama perempuan, gampang insya Allah ya. Nah di sini udah dimulai digundul ini ya, udah digundulin ya, udah mulai dicukur. Coba
Dari siapa tadi? Ini Misari, Misari. Hamidun. Bagus. Hamidun. Satu-satu aja ya. Erwin. Zainab. Zainabu. Sahih. Berikutnya. Aminatu. Bagus. Pak Yasin. Ammarun. 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 Sahih. Berikutnya. Saji. Sa'idun. Ya, huruf ain ya. Sa'idun. 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 Berikutnya. Fatimatu. Konsentrasi panjang pendeknya. Fatimatu. Fatimatu. Nggak boleh tanwin. Fatimatu. Sahih. Mana? Fatimatu Maryam. Mana? Iya. Iya, ini salah cetak ya. Udah nggak apa-apa, udah double. Fatimatu Maryamu. Sahih. Berikutnya Pak Abdullah. Aliyun. Bagus. Aliyun. Terus Syari. Khalidun. Sahih. Berikutnya. Abbasun. Ada tasdid di ba. Abbasun. 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 Sahih ya, bagus. Jadi ada tasdid di ba-nya ya. Abbasun. Berikutnya. Aisyatu. Ya, Aisyatu. Sahih. Berikutnya Pak Yasin. Muhammadun. Muhammadun. Sahih. Berikutnya Mas Haji lagi. Sofiyatu. Sofiyatu. Sahih. Berikutnya Khadijatu. Khadijatu. Barakallahu fiik. Gampang insyaallah ya. Sahlah ya, ala Arabiyah sahlah ya. Bahasa Arab itu sangat mudah sekali ya, mudah ya. Berikutnya iftahus safha ba'daha ya, buka halaman setelahnya. Ya. Dia di sini kita disuguhkan metode baru dari penulis ya. Beliau menggunakan hiwar ya, soal jawab di sini. Percakapan gitu ya, percakapan. Coba perhatikan ba ya. Ba di sini ini judul ya. Jadi ba di sini maksudnya judul ya, judul baru gitu, judul baru. Al baitu minal baiti. Sekarang ada lagi nih. Min sekarang minal baiti. Kalau tadi sebelumnya ala fi ya, ala fi. Sekarang ini ada tambahan lagi oleh penulis. Al baitu minal baiti. Jadi min nih, ada tambahan min. Artinya mudahnya itu dari. Minal baiti, dari rumah. Ya. Jadi min itu kita terjemahkan mudahnya itu dengan dari lah. Ya. Kemudian al masjidu ilal masjidi. Ya, gampang ya. Ilal masjidi, ke masjid. Ila itu bisa kita terjemahkan gampangnya ke. Ya, terjemahkan gampangnya itu ke. Ya. Seperti itu. Gampang ya insya Allah ya. Jadi ada tambahan lagi nih, dua lagi, min dan ila. Ya, tinggal kita serap aja dikit-dikit aja ya, ilmu yang beliau berikan itu kita serap saja. Makanya Bismillah, ya Allah mudahkan saya untuk bisa mengambil ilmu dari penulis rahimahullah taala ya. Begitu ya. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Kita lihat di sini ada gambar ya. Nih, ada gambar peta. Di sebelah kiri ini, al-yabanu, yaitu
ya negara Jepang, ya negeri Jepang, ya negeri atau negara. Mungkin antum tahu perbedaan antara negara dengan negeri. Tahu nggak antum? Gimana Pak Yudi? Apa perbedaannya Pak? Kalau negara republik kalau negeri kayak dari asal negeri kampung. Oh gitu. Ya, jadi kalau negeri itu maksudnya asalnya daerah asal, negeri. Kayak lebih ke kampung gitu. Asal Oh gitu. Oh ya, wallahu alam ya. Ya, jadi kita bisa terjemahkan negeri atau negara lah ya. Ya, maksudnya negeri Jepang gitu ya. Al-Yabanu negeri Jepang ya, atau negara Jepang sama aja insyaallah ya. Ya wallahu alam, ini dari sisi bahasa Indonesia. Mungkin antum tahu ya. Al-Yabanu artinya Jepang ya, negeri Jepang. Kemudian Al-Hindu negeri India. Al-Hindu, Hindu ya. Nah, jadi Al-Hindu itu sebenarnya India geografis secara ini peta gitu. Jadi itu bukan agama. Nah, karena di India itu banyak yang mempengaruhi negara kita, maka akhirnya apa? Agama yang berasal dari negeri Hindu, dari negeri India, itu jadi agama Hindu. Sebenarnya Hindu itu, Al-Hindu itu nama negara, bukan agama. Ya. Nah, itu apa namanya? Adopsi bahasa saja sebenarnya. Sebenarnya Al-Hindu itu India. Ya, India. Al-Yabanu itu Jepang. Kemudian di sini Al-Mirhadu ya ini toilet. Ya. Cukup dipahami ya ini gambar di sini. Apa sih maksud gambar-gambar ini? Ah, ini ada di dalam hiwar ya. Ya. Ini hiwarun. Boleh juga dikatakan muhawaratun. Boleh juga dikatakan muhadatsatun. Jadi ada 3 bentuk ya. Percakapan di dalam itu boleh kita katakan al-hiwaru. Ya. Al-hiwaru. Ya. Jadi untuk memudahkan antum, apa sih maksudnya? Ya. Al-hiwaru. Al-hiwaru. Ini ya percakapan. Ya. Atau juga boleh dikatakan muhawaratu. Al-muhawaratu. Jadi boleh al-hiwaru, al-muhawaratu, atau juga al-muhadatsatu. Al-muhadatsatu. Nah, jadi ini sama artinya ya, percakapan. Al-hiwaru, al-muhawaratu, al-muhadatsatu. Artinya percakapan. Kalau bahasa kitanya sinonim lah ya, sinonim ya. Ya, percakapan, pembicaraan. Nah, itu sama aja kan ya. Seperti itu modelnya. Ya. Jadi al-hiwaru atau al-muhawaratu atau al-muhadatsatu. Gampang insyaallah ya. Nah, kita lanjut, kita simak ya. Ya, masih belum selesai. Ya, sedikit ya, nggak apa-apa.
Nah, ini percakapan itu boleh kita katakan dengan al-hiwaru, al-muhawaratu, atau al-muhadatsatu. Al-hiwaru bainal mudarrisi wa Muhammad. Percakapan ini itu dilakukan oleh dua orang, yaitu antara guru dan Muhammad. Jadi al-mudarrisu itu guru, ya. Al-mudarrisu itu guru laki-laki, ya. Muhammadun, nah Muhammad ini nama orang, ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Insyaallah kita ambil faedahnya di sini. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Wa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Alhamdulillah. Nah, ini percakapan ya, al-hiwar bainal mudarris wa Muhammadin. Nah, coba perhatikan. Ini kita akan terjemahkan dan kita akan jelaskan kaidahnya yang bisa kita ambil di sini. Min aina anta? Dari mana kamu? Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah keluar. Kharaja. Dia telah keluar. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke rektor. Dia pergi ke rektor. Atau ke direktur ya. Mudir itu bisa rektor, bisa direktur ya. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Nah, itu terjemahan mudahnya seperti itu. Ya, coba kita ulang kembali dari segi kaidah ya. Perhatikan di sini. Di sini penulis ingin menjelaskan tentang min dan ila. Lihat. Min dan ila. Min itu huruf jar ya, yang fungsinya tadi sama seperti fi ala. Ya, jadi di sini min dan ila itu sama. Fungsinya sama. Cuma beda dari segi terjemahannya. Ya. Coba kita lihat. Min aina anta? Di sini min nih, min aina anta? Di sini setelah min kalimat aina, ya. Kok di sini bukan ainin, ya kan? Min ainin anta. Dari sini kita akan, insya Allah nanti kita akan jelaskan. Jadi isim itu ataupun ya kalimat itu dia nanti ada yang bisa terpengaruh secara lafaz, ada yang terpengaruh dari sisi kedudukan. Jadi nanti terpengaruh dari segi lafaz dan ada yang terpengaruh dari segi kedudukan. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan ya. Coba yang Muhammad nih berkata,
Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Nih, asalnya al-Yabanu ini menjadi al-Yabani. Ana minal Yabani. Tuh, terpengaruh dengan min, ya, terpengaruh dia. Jadi kasroh dia. Ya. Ya, seperti itu. Itu fungsi dari amil lafzi ini, min, ya. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas sini. Ya, kalimat as-sin asalnya as-sinu. Cina ya, as-sinu. Tapi di sini menjadi kasroh. Huwa minas sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina Abbasun, mana Abbas? Khoroja. Nah, ini khoroja, ya. Ini adalah kata kerja, ya. Khoroja itu kata kerja, ya. Nah, nih kita harus pahami nih. Di dalam kalimat, di dalam susunan tata bahasa Arab, kalimat itu ataupun kata itu cuma ada 3, ya. Jadi kalimat itu atau kata, ya, di dalam bahasa Arab itu cuma ada 3, ya, ya. Jadi, ya, kalimah gitu aja ya. Kalimatun, kalimah ya, atau kata ya, kata ya. Di dalam bahasa Arab ini ada 3, ya, yaitu ismun, ya, isim, ismun, isim, kemudian fi'lun, ya, fi'lun, fi'il, kata kerja, ya, kemudian harfun. Jadi kata ini di dalam bahasa Arab yang kita pelajari ini cuma ada 3 ini. Kalau kita terjemahkan bebasnya, ismun itu kata benda gitu ya. Kata benda. Kata benda. Fi'lun, kata kerja. Harfun, huruf ya. Ya, huruf. Jadi dia kata sambung lah, seperti itu. Ya, kata sambung. Jadi ini mudahnya begini aja dulu ya, kita pelan-pelan aja. Ya, ismun, kata benda ya, yang sudah ada di pelajaran kita ini, contoh misal nama-nama orang. Zaidun, Muhammadun, ya, Yasirun, ini masuk ke ismun nih. Isim. Ya. Nah, contohnya ini antum biar ini aja ya. Kitabun, ya. Kitabun, qalamun, ya. Terus Zaidun, ya, nama orang, ya. Terus himarun, keledai, ya. Ini kata benda termasuk isim, ya. Kemudian yang berikutnya adalah fi'lun, kata kerja. Nah, kata kerja ini seperti ini, khoroja tadi, ya, khoroja, ya. Khoroja itu artinya dia keluar, khoroja, dia telah keluar. Keluar, itu kan kata kerja kan, pekerjaan, keluar. Zahaba, pergi. Nah, itu pergi itu kan kata kerja. Nah, jadi ini zahaba, ya. Zahaba, khoroja. Nah,
Dhahaba, pergi. Kharaja, keluar. Sedangkan harf ataupun kata sambung itu yang sudah kita pelajari ini, ya. Ya, seperti tadi fi, ya, ala, min, ila, ya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Jadi bahasa Arab itu nggak lepas dari tiga ini, ya. Jadi bahasa Arab itu nggak lepas dari sini, nggak lepas, ya. Nah, itu ya. Mudahnya seperti ini untuk hawalan, ya antum. Jadi sekarang kita lihat di sini. Kalimat aina Abbasun kharaja. Mana Abbas? Ya, dia telah keluar. Nah, keluar itu kata kerja. Ya, keluar itu kan pekerjaan, keluar. Seperti anak misal dari dalam nih, anak keluar, ini pekerjaan. Paham ya? Zahaba, pergi. Nah, pergi itu juga pekerjaan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, paham ini insya Allah sampai sini? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau perlu ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Silakan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita nggak buat nafas ya, atau kita ingin halus, kita bisa pakai kata sambung itu ya. Bagian aplikasi apa? Katanya kita ambil dari fi atau ala, min, kira kita ulang itu boleh kan? Alhamdulillah, barakallahu fiik, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kita misal baca Al-Quran, kita dapati ini nih, fi, ala, min, ila, pembekalan awal kita nih. Maka dalam proses belajar, ya, maka kita bisa gunakan ini, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu kata awal gitu kan, kata sambung. Nah, yang itu bisa berpotensi kita untuk memulai dari huruf-huruf jar ini. Nah, ini namanya huruf-huruf jar, ya. Huruf jar. Kenapa dikatakan jar? Karena dia bisa mempengaruhi isim setelahnya menjadi kasroh, gitu. Gampangnya begitu. Ya kan? Fil baiti, alal maktabi, minal baiti, ilal masjidi. Ya. Nah, jadi dia mempengaruhi isim setelahnya. Nah, ya untuk ininya seperti itu Pak, mudahnya. Kemudian di sini, ya, kalau di sini sudah paham, ya mudah-mudahan kita bisa ambil faedah yang lain di sini. Ya, perhatikan di sini kalimat min aina anta. Tadi kita sudah singgung bahwasanya min ini huruf jar, ya kan, min. Tapi kenapa di aina itu tidak menjadi ainin, ya kan? Atau aini gitu ya? Min aini. Nah, ini kita akan terangkan untuk agar tidak terjadi kerancuan. Nih. Aina, kalimat aina itu termasuk kepada isim, Pak. Ya. Ya. Aina itu termasuk kepada isim. Begitu juga kalimat apa? Kalimat maza. Ini juga termasuk isim. Ya. Nih. Ya. Kemudian ada juga yang sudah kita pelajari di sini aja. Ma. Ya. Ya. Ma. Apa gitu kan? Apa ini? Ma hada kolamun. Ma hada dikun. Nah itu, ini termasuk daripada isim. Mungkin kita bertanya, tadi min, ya kan, mempengaruhi isim setelahnya. Misal nih, min kitabin, ya kan, fi qalamin, ya kan,
min Zaidin, min atau ala himarin. Nih, di sini ini mempengaruhi jadi kasroh jelas. Tapi kalau kenapa yang aina, mada atau ma ini kalau kemasukan huruf jar ini dia tidak nampak, maka nanti ada kaidah atau ada istilah isim yang mabni. Nah, jadi nanti ada begitu mabni. Nih, jadi isim ya ataupun ismun ya, nanti dia ada yang mu'rabun, mu'rab, ada yang mabniyun. Ya, yang mabni artinya tetap gitu ya, tetap harokat akhirnya. Nah, sedangkan kalau mu'rab berubah harokat akhirnya. Nah, seperti itu ya. Nih, yang mu'rab itu contohnya seperti tadi, ya. Minal baiti. Ini contoh saja, satu saja, misal. Ya. Sini ya. Minal baiti. Nih, ini contoh yang mu'rab nih. Ya, ini contoh yang mu'rab nih. Minal baiti. Nih harokatnya berubah. Asalnya al baitu. Ya, ini mu'rab maksudnya berubah harokat akhir dengan adanya huruf jarmin. Sedangkan yang mabni contoh min aina. Nih, ya. Min aina. Nah, ini nih. Ini lihat harokatnya ini tetap min aina. Jadi nggak min aini. Kenapa tetap harokat akhirnya? Karena dia mabni. Gitu. Jadi nanti antum kalau ditanya, ini kok nggak berubah harokatnya, kan ada min. Dia mabni gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ini untuk mukadimah saja. Antum jangan terlalu ini. Yang penting ini alasan saja ya, alasan ataupun argumen antum ketika antum dapati kok kita belajar tentang min tapi kok di sini min aina bukan min aini gitu kan, atau min ainin. Karena dia mabni atau harokatnya tidak berubah. Ya. Tapi kalau misalkan antum dapati kalau misalkan isim setelahnya itu ada alif lam seperti minal yabani, minas sini, nah itu udah barang tentu harus dikasrahkan. Ya. Minal hindi, ilal mudiri, ilal mirhadi, itu udah sebuah keniscayaan harus dikasrahkan. Kenapa? Alasannya karena dia termasuk mu'rab. Mu'rab, yakni berubah harokat akhirnya. Makanya dia terpengaruh dari sisi lafadznya. Betul-betul kelihatan. Kasrohnya itu kelihatan. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Silakan, Pak. Untuk mahada dan mada itu sama atau beda? Mada dengan ma gitu ya. Ya, pertanyaan bagus. Ya, nggak apa-apa ya bagi yang belum begitu mengikuti, nggak apa-apa. Ini kita menjawab sebuah pertanyaan. Jadi kalau ma ya, ma istifhamiyah nih, ma apakah ya dengan mada ya, nanti dia ada tempat-tempatnya, ada posisi-posisinya. Ya. Contoh misal nih, kalimat
ma dzalika atau ma hadza, ya, ma hadza. Nah, ini maka dia menggunakan ma, bukan menggunakan madza hadza, bukan. Ya, seperti itu. Dia ada tempat-tempatnya, ada posisinya. Ya. Terus dia menggunakan ma di sini. Ma dzalika, ma hadza, masmuka, ya. Ya. Ya, masmuka, siapa namamu? Pakai ma. Ya. Nah, kalau madza, contoh di dalam ini, ya. Ya. Madza alal maktabi, ya kan? Alal maktabi. Madza alal maktabi, ya. Madza alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Nah, ini kan seperti penulis jelaskan di situ. Maka di sini kita menggunakan madza, bukan ma alal maktabi. Ya, ma alal maktabi. Tidak. Kenapa? Alasannya karena dia bersinggungan dengan huruf jar. Ya. Nih, kalau dia bersinggungan dengan huruf jar di depannya, maka menggunakan madza. Madza fil baiti, ya. Ya kan? Madza alal maktabi, ya, seperti itu. Jadi kalau dia bersinggungan dengan huruf jar, maka menggunakan madza. Jadi bukan ma alal maktabi, enggak, ya. Tapi kalau dia enggak ada huruf jar, maka ma, menggunakan ma, ya, seperti itu. Atau nanti dalam yang lainnya, ini madza ini, ya, digunakan bersinggungan dengan fiil. Contoh misalkan, ya, madza taf'alu. Nah, ini untuk ini saja ya, gambaran saja. Madza taf'alu. Ya. Nih, lihat. Madza taf'alu. Apa yang kamu lakukan? Lihat, bersinggungan dengan fiil. Ya. Madza fa'alta Zaid? Madza fa'ala Zaidun? Apa yang dilakukan Zaid? Nah, maka kalau dia bersinggungan dengan fiil, maka menggunakan madza. Jadi bukan ma taf'alu. Nah, ini salah kalau ma taf'alu. Tapi harus madza taf'alu. Nah, ini kita dapat maklumat ya, kalau dia bersinggungan dengan fiil, maka madza. Kalau dia bersinggungan dengan huruf jar, maka madza. Kalau dia tidak bersinggungan, maka hanya ma saja. Tapi artinya sama. Apa juga, apakah gitu. Ya, apa atau apakah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu untuk ini saja ya. Tentunya nanti perkembangannya ada ya. Tahapan demi tahapannya ada. Cuma ini kita jelaskan secara umum saja untuk membuka wawasan. Oh, ternyata ada syarat-syarat dan ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Awas. Nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah ya, mungkin cukup sampai sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Bertahap saja ya. Ana berharap kita semua ini bisa istiqomah ya. Bertahap saja belajar itu, walaupun pusing-pusing nggak nyambung, ikut saja. Tapi syaratnya Ana berharap antum murojaah ya. Jangan di kelas atau di majelis pusing nggak murojaah ya, tambah pusing lagi. Nanti jadi muntaber jadinya. Kalau udah muntaber, yang rugi kita sendiri ya. Yang rugi kita. Jangan kita begini. Kita mundur tanpa berita gitu kan. Muntaber. Mundur tanpa berita. Ujung-ujungnya apa? Kita yang rugi. Kita jadi nggak mendapatkan pahala, nggak mendapatkan nilai
majelis ilmu, nggak mendapatkan ampunan dari Allah dengan duduknya di majelis ilmu, kita gugur dosa-dosa kita, rugi, banyak rugi. Ya, nah, gitu ya, wallahu a'lam. Jadi kita saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran, ya. Karena ini belajar ini, ya, kita harus terus belajar sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.